Halo rekan-rekan, para dropshipper asarlen.com dan rekan-rekan yang jago jualan. Nah, rekan-rekan, saya akan bagikan beberapa tips and trik jualan nih, supaya rekan-rekan bisa mendapatkan omset yang luar biasa. Di beberapa video ke depan, saya akan membagikan banyak sekali tips jualan dan juga cara closing, serta bagaimana meningkatkan penjualan rekan-rekan. Gimana caranya? Tonton setelah intro berikut ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan beberapa trik penjualan ini. Trik-trik penjualan ini adalah teknik-teknik yang bisa rekan-rekan lakukan, bisa rekan-rekan campur-campur tekniknya, bisa rekan-rekan gunakan secara bertahap supaya kalian yang rekan-rekan hadapi itu semakin lama semakin lunak dan akhirnya closing juga. Jadi teknik ini bukan untuk dikerjakan satu saja, tapi rekan-rekan bisa mengkombinasikannya. Teknik ini bisa rekan-rekan gunakan bukan hanya tatap muka, tetapi juga bisa secara telepon atau secara lisan, dan juga trik ini bisa dilakukan secara chatting. Menarik bukan? Nah, oke. Saya akan menekankan beberapa teknik penjualan. Yang pertama adalah personal branding. Nah, ini sih sudah sering saya katakan ya di video-video sebelumnya, bahwa yang pertama adalah personal branding. Apabila rekan-rekan ingin mendapatkan penjualan, maka rekan-rekan harus dipercaya dulu. Karena kan rekan-rekan posisi sebagai dropshipper, rekan-rekan dipercaya untuk memegang uang dari klien. Oleh karena itu, rekan-rekan harus memiliki personal branding yang kuat. Bagaimana caranya? Sesederhana dengan rekan-rekan sering update status dari file yang kami berikan. Kami akan memberikan banyak sekali info-info yang bisa rekan-rekan update di WhatsApp Story, atau Instagram Story, atau Facebook. Oleh karena itu, rekan-rekan gunakan sosial media. Sosial media untuk meningkatkan personal branding rekan-rekan. Apabila rekan-rekan sering update status tentang tas, maka rekan-rekan akan dipercaya sebagai juragan tas. Apabila rekan-rekan sering update status mengenai makanan, maka rekan-rekan akan dipercaya sebagai ahli makanan. Oleh karena itu, gunakan sosial media dengan bijak dan gunakan sosial media untuk mendapatkan uang. Itu pertama adalah sosial media. Yang kedua, pada saat rekan-rekan bertemu, halo effect yang saya pernah jelaskan sebelumnya. Pada saat bertemu dengan klien, apa yang rekan-rekan kenakan itu adalah halo effect. Pada saat rekan-rekan pertama kali telepon, itu adalah halo effect. Suara yang rekan berikan, salam yang rekan-rekan berikan, sama seperti dalam teks juga. Pada saat rekan-rekan chatting dengan calon klien, salam, memberikan emoticon, senyum, keramahan, penggunaan kata-kata, itu sangat mempengaruhi untuk silaturahmi ke depannya. Oleh karena itu, halo effect sangat penting dalam personal branding. Dan selanjutnya, pada saat rekan-rekan berinteraksi, rekan-rekan harus tunjukkan bahwa rekan-rekan itu ahli. Ahli dalam bidang apa? Tentu saja di bidang tas. Karena kita sedang di channel asarlen.com nih tentang dropshipper tas. Rekan-rekan harus tekankan bahwa rekan-rekan mengerti. Pada saat setiap klien bertanya, rekan-rekan bisa jawab. Tanpa perlu pikir panjang, tapi rekan-rekan bisa jawab. Nah, hati-hati. Jangan sok tahu, oke? Jangan sok tahu. Apabila rekan-rekan tidak paham, rekan-rekan bisa, oh Pak, saya akan tanyakan dulu agar lebih tepat dengan tim produksi. Hati-hati, jangan sok tahu. Tapi rekan-rekan, apabila rekan-rekan sudah tahu dan bisa yakin, rekan-rekan bisa langsung jawab. Itu akan meningkatkan personal branding rekan-rekan dan meningkatkan kemungkinan untuk closing yang lebih cepat. Jadi yang pertama adalah personal branding. Tips yang kedua, yaitu dengan tanya terus. Tips yang kedua adalah tanya terus. Apabila rekan-rekan terus bertanya kepada klien, rekan-rekan sedang menggali kebutuhan. Ingat, di video-video sebelumnya saya menekankan hal ini, bahwa rekan-rekan harus menggali sedalam-dalamnya, tanya terus, tanya terus. Hati-hati, penawaran itu akan muncul setelah rekan-rekan mengerti tentang apa yang dibutuhkan oleh klien. Tanya terus. Misalnya, pada saat rekan-rekan bertemu dengan klien dan rekan-rekan sudah tahu nih informasi sebelumnya bahwa klien tersebut membutuhkan tas jinjing. Nah, rekan-rekan tanya, Pak, tas jinjing ini untuk acara apa? Oh,
tas jinjing ini untuk acara ultah. Kadang-kadang tanya lagi, oh, untuk ultah siapa, Pak? Oh, untuk ultah anak saya. Tanya lagi, anaknya pria atau wanita, Pak? Oh, anak saya wanita. Nah, rekan-rekan sudah bisa mulai berasumsi nih, oh wanita, berarti mungkin warna-warnanya yang cerah gitu ya, warna-warna kayak pink, ungu muda gitu ya, Tosca. Wah, warna cerah nih kalau anak wanita, nanti karakternya lucu-lucu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira usianya berapa? Oh, anak saya ulang tahun untuk ulang tahun yang ke-6 tahun. Oh, 6 tahun ya. Nah, rekan-rekan sudah mulai berasumsi lagi. Berarti mendapatkan informasi, boleh dicatat juga gitu ya. Misalnya, berarti anak wanita nih, warna-warnanya kayak pink gitu ya. Terus warna yang cerah-cerah, hijau muda gitu ya. Atau biru muda. Wanita, cocok banget. Masih kecil, berarti karakternya mungkin princess gitu ya. Nanti misalnya gambar-gambarnya yang cocok buat anak kecil, Barbie misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya rekan-rekan tanya lagi, warna favoritnya apa? Itu pastikan. Oh, anak saya sukanya dengan warna pink. Ah, rekan-rekan langsung, wah, warna pink, bagus sekali tuh. Anak-anak kecil sukanya warna pink ya, anak perempuan. Tanyain lebih detail lagi. Kalau gitu warna pink, apakah itu Barbie? Apakah itu princess? Nah, Pak, kalau misalnya anak saya sih senangnya Barbie. Nah, rekan-rekan mendapatkan informasi yang selanjutnya. Berarti benar yang tadi asumsinya. Suka warna pink dan juga Barbie. Kalau princess berarti enggak gitu ya. Lalu tanya lagi, kalau tahun kemarin Pak, memang souvenirnya seperti apa? Oh, kalau tahun kemarin, saya nggak ngasih souvenir. Cuman ulang tahun biasa bersama keluarga. Nah, rekan-rekan mendapatkan informasi lagi, oh berarti ini baru pertama kali mesen. Mungkin budgetnya nggak begitu gede, atau mungkin juga budgetnya lebih besar. Nah, kalau gitu, rekan-rekan tanya lagi. Perhatikan, ini ada pertanyaan menggali kebutuhan atau ingin problem solving. Pak, kira-kira Bapak kan butuh tas nih, butuh tas warna pink dengan karakter Barbie nih buat ulang tahun anaknya Bapak nih. Kira-kira ini untuk apa sih, Pak? Nah, kalau saya sih untuk ngasih bingkisan deh. Nah, untuk ngasih bingkisan berupa snack dan juga ya minuman-minuman kemasan untuk mereka yang datang ke ulang tahun anak saya. Lalu rekan-rekan mendapatkan informasi tentang tas tersebut. Oh gitu Pak, kalau begitu saya memiliki beberapa ide nih Pak. Kalau buat anak-anak seperti itu, berarti ingin ada gambarnya nih. Kalau ada gambarnya, biasanya disublimasi Pak. Kalau sublimasi itu bisa menggunakan bahan nilon. Misalnya pakai kanvas nilon. Bisa juga menggunakan bahan Cordura. Bisa juga menggunakan bahan taslan nih Pak. Tapi kalau misalnya mau lebih murah lagi, bisa menggunakan printingan Pak. Printingan di bahan imitasi di printing. Nanti sekelilingnya bisa menggunakan spandbond. Dengan rekan-rekan memberikan banyak solusi tersebut, rekan-rekan bisa memberikan solusi yang sangat tepat. Karena tadi, oh berarti rekan-rekan sudah tahu warna pink. Warna pink itu berarti warna bahan ada semua dong. Tapi pengen ada gambarnya, berarti harus pakai printing dong. Terus misalnya tote bag untuk snack doang. Sebenarnya pakai spandbond masih bisa. Makanya rekan-rekan memberikan saran menggunakan yang tadi, spandbond dengan kulit imitasi yang di printing. Kalau ternyata bawahnya berat gitu misalnya, beras gitu kan nggak mungkin rekan-rekan memberikan spandbond. Dengan rekan-rekan terus menggali pertanyaan sedalam-dalamnya, terjadi silaturahmi, terjadi percakapan dengan calon klien. Dan setelah itu, rekan-rekan bisa memberikan solusi yang tepat untuk klien Anda. Saya harap ini akan berguna dan rekan-rekan bisa mempraktekannya segera. Berlatihlah dengan tetangga atau teman untuk mendapatkan teknik pertanyaan yang lebih tepat. Silahkan berlatih dan sampai ketemu di video selanjutnya.